قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan bacaan tilawah Al-Quran tadi lancarlah kegiatan kita dari awal sampai akhirnya. Sebagai sebelumnya kami juga ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di ruang meeting kita kali ini. Selamat datang di kegiatan kajian virtual spesial Ramadan yang diselenggarakan oleh Institut Darul Quran Payakumbuh dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Darul Quran Payakumbuh. Kami mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk share-share kegiatan kita kali ini eh, agar lebih ramai ya untuk mengikuti kegiatan kita di waktu duha nih. Baik, Bapak Ibu, tadi kami sudah sampaikan sedikit ya terkait tema kita hari ini adalah rahasia bahasa Al-Quran. Mana bahasa Al-Quran, bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran tidak hanya kalimatnya, katanya, bahkan hurufnya saja mengandung makna, mengandung rahasia. Bahkan bagaimana vokalnya ya, A, I, U, ya. Imalahnya juga itu mengandung banyak rahasia yang nanti eh, bisa kita ungkap dalam eh, ilmu bahasa yang di dalam tafsir juga. Dan insya Allah kita hadirkan langsung ya, narasumber kita Ustadz Indra Saputra yang merupakan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Ya. Mungkin tanpa perbanyaknya waktu kita lagi, kita silahkan pada Ustadz Indra Saputra, MPD, menyampaikan materi dengan waktu yang seluas-luasnya pada saat ini. Kalau masuk, coba dicopot. Copot. Kalau seperti ini jelas? Udah jelas. Jelas. Oke. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahu babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Billahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yusdu'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah.
Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, jamaah kajian virtual pengabdian masyarakat Institut Darul Quran Payakumbuh. Allah mudahkan kita, Allah pilih kita untuk hadir di majelis mulia ini. Kenapa kalau guru-guru itu, kalau ustaz-ustaz itu mengatakan hadirin yang dimuliakan Allah? Karena jamaah memang orang yang hadir di majelis ilmu itu, majelis zikir itu, majelis ilmu itu termasuk majelis zikrullah. Karena di dalamnya dibaca-baca tentang kebesaran Allah. Dan Nabi itu, ma jalasa qaumun majlisan yazkurunallaha fihi illa habbasumul malaikah wa ghasyiyat rahmah wa zakarallahu fiman indah. Tidak duduklah sebuah kaum yang dimana di dalamnya dibacakan berzikir kepada Allah, kecuali mereka akan dinaungi para malaikat, dikucuri rahmat, dan disebut Allah di majlis yang mulia daripada majlis mereka. Di jamaah kajian spiritual Ramadan, majlis kita yang 20 orang ini lagi disebut Allah di majlisnya para malaikat. Makanya kita sebut ini majlismu mulia. Majlismu itu majlis mulia. Karena di dalam itu disebut-sebut, diulang-ulang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zakarullahu fiman indah. Disebut-sebut oleh Allah di majlis yang lebih baik di majlis kita. Majlisnya malaikat. Sesuai dengan judul kita hari ini, rahasia tentang bahasa Al-Quran. Bahasa kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari hadis, kajian kita ini berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan," siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Kalau kita sering baca kitab-kitab ulama itu, mereka sering menyebutkan kalau bahasa Arab itu penuh dengan mukjizat, penuh dengan makna yang luar biasa. Bahkan sifat suatu bunyi dalam huruf itu pun memiliki makna. Dalam hal ini, kita lihat lagi redaksi hadis di sini. Coba lihat. Waman salaka tariqan. Kita fokus kajian hari ini dalam lafaz tariq. Qa, ra, dan qaf. Taraqa. Dalam ilmu tajwid ada namanya huruf isti'la. Nah, bagi antum-antum yang sudah belajar tajwid ini, ada namanya huruf isti'la. Apa itu huruf isti'la? Yaitu 7 huruf hijaiyah yang diucapkan dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit, yang menghasilkan suara tebal atau tafkhim. Apa saja hurufnya? Kha, Shad, Dad, Ghain, Ta, Qaf, dan Za. Ini huruf-huruf tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Lantas apa maksudnya itu? Jadi huruf isti'la ini adalah asyaddu huruf fin nutqi. Ya. Yang agak apa bahasa orang sekarang tuh effort mengucapkannya dari huruf-huruf yang lain. Apa maknanya di situ yang tersimpan di situ? Contoh kita lihat ada di situ kata torik, toroko. Kalau torik itu dalam bahasa Arab artinya itu jalan yang terbentuk karena sering diinjak. Jalan yang terbentuk karena sering diinjak. Asal katanya kan toroko, mengetuk. Nah, jadi di situ ada 3 malah hurufnya. Ko tebal, ro tebal, kof juga tebal. Dan kita tahu jalan menuju surga itu tidak mudah. Ya, nah, jalan menuju surga itu tidak mudah.
menuju surga itu jalan yang diambil itu torik, jalan yang ditempuh, jalan yang terbentuk karena sering ditempuh. Makanya susah menghadapi ujian hidup itu karena memang toriknya susah, jalan berbatu, jalannya belum bersih segala macam. Begitu juga kalau kita lihat dari huruf-huruf kata-kata lain, ada di situ as-shalah, salat. Ada huruf shad di situ. Lagi-lagi huruf isti'alah. Apa kata Nabi? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Waman aqomaha faqad aqomaddin. Kita tahu seberapa khusyuk kita salat. Susah khusyuk dalam salat. Lagi-lagi di situ ada huruf isti'alah di situ. Agak susah di huruf yang lain, ibadah yang ada huruf shad atau huruf isti'alahnya pun susah dari ibadah yang as-salah. Itu adalah silah, hubungan antara siapa? Hamba dengan Tuhannya. Siapa yang bisa mengaku sholatnya sudah benar di sini? Siapa yang bisa mengaku sholatnya sudah khusyuk? Tidak ada satu manusia pun yang berani mengaku sholatnya sudah khusyuk kecuali Rasulullah. Lalu ada huruf shad lagi, as-siyam. Nah, sekarang nih kita lagi berpuasa, as-siyam. Shad lagi, huruf isti'ala. Ruknu min arkanil Islam. Enggak, siyam ini disebut as-sabr. As-sabr. Shad lagi. As-sadaqah. Shad lagi. Ada qaf juga di sini. At-ta'ah juga ada ta di situ. Maknanya adalah dari huruf-huruf ini kita Allah Al-Quran itu bukan hanya asal-asal tulis, tapi memang sampai hurufnya pun mengandung makna. Kalau sekarang tadi kita lihat dari segi amal soleh. Sekarang amal maksiat juga. Ada tughyan. Itu asyadul ma'asi. Maksiat yang luar biasa itu berlebih. Bi ikhtisar, jadi kembali lagi kepada kita yaitu tentang kata torik tadi, bahwasanya torik menuju jannah itu tidak mudah karena di situ ada huruf istilahnya. Huruf istilah itu adalah huruf yang berat diucapkan dari huruf-huruf yang lainnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahala, dimudahkan. Siapa yang memudahkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah berilmu, dia akan tahu bahwasanya yang memudahkan dia masuk surga itu bukan ilmunya, tapi Allah. Sahala. Tariqan ila jannah. Jamaah virtual yang dimuliakan Allah, lantas apa saja torik, jalan yang harus kita tempuh dalam menuju Allah itu? Dalam kitab Adabu Sulukil Murid dikatakan, i'lam anna awwalat tariqi ba'isun qawiyyun yukzafu fi qalbil am. Jadi untuk mengetahui kita itu mau berjalan menuju Allah, kita harus tahu apa yang kita tempuh. Yang pertama itu harus kita sadari adalah ba'isun qawiyyun, dorongan yang kuat yang Allah berikan ke dalam hati. Dorongan yang kuat yang Allah berikan dalam hati. Tahu-tahu sudah muak saja dengan dunianya. Lagi enak-enak gunjing orang, sadar, ya Allah, lawaradu suku ya Allah.
Nah, itu ba'is itu. Itu dorongan itu. Lagi enak-enak maksiat. Ya Allah, tabaradus ya Allah. Nah, itu juga ba'is. Itu adalah awal torik. Langkah awal, jalan awal kita menuju Allah. Nah, lagi enak-enaknya duduk di kantin, di kafe, ndak sholat, ndak itu. Setiap orang datang digunjingin, diketawain, dijemehin. Tahu-tahu masuk dalam hati. Ya Allah mengamuk kok. Itu dia namanya ba'is. Apa namanya? Ba'is. Dorongan. Siapa yang memberi itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal ba'isu min junudillahi al-batin. Ba'is ini atau dorongan ini termasuk tentara Allah al-batin yang tersembunyi. Dan ini adalah termasuk daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katsiran ma yuftahu bihi 'alal 'abdi 'inda at-takhwif wa at-targhib wa at-tashwif. Ba'is ini, dorongan ini atau kesadaran ini itu Allah berikan biasanya di beberapa tempat. Yang pertama, inda takhwif. At-takhwif itu takut. Apa maksud takut di sini? Mendengar ayat-ayat azab. Mendengar ayat-ayat azab. Misalnya, sekarang kan lagi banyaknya nih. Ini berkah luar biasa bulan Ramadan ini. Setiap hari disebarkan rahmat-rahmat Allah di situ. Pergi ke masjid, dengar ustaz ceramah. Disebut di situ ayat-ayat Allah. Tak ada masuk acara larang mati, Pak. Tak ada satupun yang hinggap. Apa contohnya? Lagi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa absarun la yaqiluna biha, seperti itu. Ah, ya hati tapi tidak melihat, mata. Nah, itu ba'is. Itu karena takut. Atau at-targhib, motivasi. Misalnya ada guru atau ustaz ceramah, fadilah bulan puasa segini segini segini. Itu juga bisa menjadi dorongan kita untuk segera kembali kepada Allah. Atau juga at-tashwik. Tashwik ini rindu. Tahu-tahu dia mengalir aja air matanya. Karena rindu. Ya Allah, dulu saya sholat 5 waktu. Ngaji setiap hari 1 juz. Sekarang lagi wah benar rasanya Allah. Itu ba'is itu. Itu undangan dari Allah. Nah, jangan diremehkan itu. Mayoritas kita itu diremeh-remehkan aja. Yo nak, lagi ngobrol enak, gunjingin orang. Berharus suka nak. Atau dianggap lalu saja. Padahal yang sedetik barusan itu yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diremehkan itu. Nah, ini awal torik. Langkah pertama kita kembali menuju Allah. Ada dorongan di sini. Wa'in dan nazri ila ahlillah. Atau dorongan kembali kepada Allah itu ketika melihat ahlullah. Yaitu orang-orang soleh. Jemaah sekalian. Orang soleh itu hatinya itu terpaut dengan Allah. Wajahnya itu udah biasa dihadapkan kepada Allah. Makanya kalau kita melihat wajah mereka itu sajuk atas teduh. Beda kalau orang ustaz-ustaz kita kan, lihat wajahnya ingat Rafael Umroh. Lihat wajah mereka ingat itu saja. Kalau orang-orang soleh itu, kita lihat wajah mereka itu sejuk kita. Karena hatinya takut kepada Allah, wajahnya biasa dihadapkan kepada Allah. Awin nazri minhum, atau pandangan dari mereka, atau kita dilihat oleh orang-orang soleh tersebut. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali itu menceritakan penyu. Tahu penyu kan? Penyu itu ketika dia bertelur, dia pergi ke pantai. Telurnya itu
ditimbun di pasir, lalu ditinggalkannya. Setelah itu dilihat-lihat aja dari jauh, tidak pernah lagi sampai telurnya itu menetas, anaknya besar itu dipelihara, tidak pernah. Tapi karena cintanya induk penyu ini kepada anaknya, ditataplah anak itu dengan tatapan kasih sayang. Akhirnya dengan tatapan induk penyu ke penyu itu, ke anaknya itu, Allah besarkanlah telur itu. Begitu kata Imam Ghazali, penyu saja melihat anaknya, Allah besarkan telurnya itu. Apalagi seorang ulama melihat jamaahnya. Seorang guru melihat muridnya. Apalagi seorang guru melihat muridnya. Makanya di situ dalam Islam itu ada namanya suhbatul ustazi namanya. Bersuhbah dengan guru. Bersuhbah. Suhbatul ustazi. Suhbah dengan guru. Apa tuh suhbah? Membersamai guru. Imam Syafi'i, akhilan tanalal ilma illa bisittah. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Zakaun, cerdas. Bukan idiot maksudnya. Wahirsun, dan ambisi untuk bisa. Wajitahadun, sungguh-sungguh. Wadirhamun, harta. Wasuhbatul ustadi. Nah, ini dia nih. Suhbatul ustaz, membersamai guru. Duduk di majelis guru. Apalagi gurunya itu orang soleh. Dilihatnya kita, di situ doanya, di situ. Doanya. Jadi jamaah virtual yang dimuliakan Allah, ba'is itu atau dorongan-dorongan kita untuk kembali kepada Allah itu bisa kita dapatkan di situ. Pertama, takut pada Allah. Atau di majlis-majlis yang dibacakan di situ adalah semangat untuk beribadah atau kembali kepada Allah. Atau melihat wajah-wajah ulama, orang-orang yang sudah biasa wajahnya dihadapkan kepada Allah. Wajah dan hatinya dihadapkan kepada Allah. Atau dilihat oleh mereka. Dilihat oleh ulama. Kalau padusi baca Ustaz, tetap duduk tapi pakai satar sebenarnya itu, pakai penutup. Tidak ada apa. Jangan lihat kalau ustaz-ustaz orang soleh itu juga nggak mau dia melihat wajah non muhrimnya itu sebenarnya. Hadir di situ saja kita sudah mendapatkan wa ta'arrudu li nafahatil ma'murun bihi wa muraghabun fihi, dan mencari ba'is ini, dorongan untuk beramal soleh ini, ma'murun bihi, disuruh wa muraghabun fihi biduni ta'arud wa luzumil bab haqqun. Kalau kita tidak cari ini, kita tidak jemput bola ini, kita tidak berusaha untuk mendapatkan dorongan untuk beramal soleh ini adalah merupakan kebodohan. Wa ghawawatun, dan kedunguan. Bagaimana tidak? Nabi bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala tafata'arradu laha. Allah itu setiap hari punya tatapan karunia yang khusus kepada hambanya. Kenapa kita tidak mau mendapatkan kesempatan-kesempatan itu? Apalagi sekarang bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan itu, di situ Allah tebarkan di situ hidayah-hidayah, ba'is. Tidak mau kita jemputnya itu. Semakin ke ujung, semakin dahsyat pula badannya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah itu setiap hari itu punya nafahat. Karunia-karunia Allah itu disebarkan. Ala fata'arradu laha, maka carilah itu. Siapkanlah diri kita untuk mendapatkan nafahat dari Allah itu, karunia dari Allah.
Di mana kita menyebutnya? Itu di majlisnya para ulama atau di majlis di situ disebutkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa man akramahu Allah bihadzal ba'is asy-syarif falya'rif qadrahul munif. Dan siapa saja yang Allah berikan ba'is ini, Allah berikan dorongan untuk kembali kepada Allah ini, maka ketahuilah berapa besarnya, ketahuilah berapa dahsyatnya pemberian Allah. Ini ibarat undangan ya Mas sekalian. Biasanya Bapak Ibu sekalian atau Ananda yang hadir di majelis virtual ini dapat undangan dari Presiden. Dikasih undangan oleh Presiden. Bangga Anda? Pasti bangga kan? Wah, diundang Presiden nih. Nah ini yang undang siapa? Penciptanya Presiden. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dorongan-dorongan kembali kepada Allah. Meninggalkan maksiat. Kembali taat. Itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu awalut thoriq, jalan pertama kita kembali kepada Allah. Thoriq lagi. Dan memang susah ini. Ada huruf ta di situ, huruf istia lah. Lagi enak-enak main game, datang azan. Hatinya itu diundang sama Allah. Tapi jasadnya itu malas berjalan. Lagi ada huruf ta di situ. Istia lah, berat. Fakam min muslimin balagha umruhu samanina sanah wa aksar lam yajid hazal ba'is. Berapa banyak umat Islam sudah 80 tahun umurnya, tidak Allah beri undangan ini. Tidak Allah beri ba'is ini. Ini masih muda-muda, hatinya masih tersentuh sama kebesaran Allah, tapi dihilang-hilangkan sama dia. Dilengah-lengahkan sama dia. Tak tahu dia yang undang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal torik, jalan pertama kita kembali kepada Allah apa? Kenal itu. Ada undangan dari Allah itu. Apa undangan Allah itu? Al-Ba'is. Dorongan kita untuk kembali kepada Allah. Itu yang ngasih Allah itu. Di mana kita jemput undangan itu? Di majlis-majlis yang di situ disebut kebesaran Allah di situ. Makanya kalau pagi tarawih itu jangan untuk melihat apa-apa, tapi lihat untuk mencari pencipta segalanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alal murid ay yajtahida fi taqwiyatihi wa hifzihi wa ijabatihi. Maka kita selaku orang yang muslim yang ingin kembali fitrah khususnya pada Ramadan ini hendaknya menjaga dengan sebenar-benarnya ba'is atau undangan dari Allah ini. Kalau kita mencari sesuatu di tempat yang gelap, ketemu enggak? Enggak bakal ketemu, enggak bisa mata melihat. Kita perlu lilin atau lampu. Nah, dikasihlah lampu sama orang. Pak, lampu. Bagaimana kita menjaga lampu kita itu untuk tidak mati? Atau lilin kita untuk tidak mati? Tentu kita kayak gini. Biar lilin kita tidak mati. Itu juga dorongan itu, undangan dari Allah itu dijaga. Supaya nggak hilang aja dia. Sebanyak ini umat, kita dikasih Allah nikmat la ilaha illallah. Jaga nikmat itu. Semua orang yang dikasih la ilaha illallah, tidak semua pula mau mengamalkan apa itu la ilaha illallah. Dikasih sama Allah, jaga itu. Nah, sudah dapat mengamalkan la ilaha illallah itu, bagaimana amal ikhlasnya lagi? Berikhlas, mengikhlaskan diri dan mengamalkan la ilaha illallah. Allah kasih kepada kita, jaga lagi. Jangan sampai kita buta. Undangan presiden saja dikasih kita. Bahagianya luar biasa, itu kalau diundang ya.
Ini yang undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara menjaga undangan ini atau dorongan kita untuk kembali kepada Allah itu? Fataqwiyatuhu bidzikrilillah. Menguatkan dorongan untuk kembali kepada Allah itu dengan zikir kepada Allah. Duduk di majlis zikir, duduk di majlis ilmu. Apalagi di kelas, kita di Institut Darul Quran Payakumbuh. Luar biasa itu, setiap kelas itu majlis ilmu di situ. Dan ilmunya nggak gemen-gemen, ilmu untuk kembali kepada Allah. Makanya kuliah itu jangan hanya untuk cari nilai, niatkan ibadah di situ. Man salaka tariqan tadi. Berapa majlis yang diadakan kampus setiap hari. Ada majlis tafsir di situ, ada majlis ulumul hadis, ada majlis ini segala macam. Itu ibadah semua itu. Zikir itu semua. Mengingatkan kita kembali kepada Allah. Makanya pasang niat itu jangan tanggung-tanggung. Saya niat kuliah untuk kerja. Tanggung niat. Niat itu kuliah untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi langkah pertama untuk menguatkan undangan Allah itu gimana? Duduk di majelis zikir. Entah itu memang zikirnya di situ atau majelis ilmu. Dan lalu yang kedua apa? Wal fikru fima indallah. Mentafakuri segala sesuatu yang dari Allah. Tafakkur. Ada tazakur, ada tafakkur. Apa itu tafakkur? Tadabbur. Apa contoh tadabbur? Coba kita lihat. Allah mengatakan unzuru ma fis samawat, bukan unzurus samawat. Lihatlah apa yang ada di langit. Lihatlah langit. Kita harus melihat siapa penciptanya. Langit Allah Subhanahu itu tafakkur. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Dia akan melihat tidak ada segala sesuatu yang diciptakan Allah ini sia-sia belaka. Semuanya itu adalah luar biasa dahsyat adanya. Imam Syafi'i itu man arafallaha azalat tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Siapa yang mengenal Allah, hilanglah curiganya kepada Allah. Wa qala, dan dia akan berkata kullu fi'lihi bil hikmah. Semua ketetapan Allah itu ada hikmah. Mungkin dia sudah susah payah banting tulang mencari nafkah. Tapi tidak juga kaya-kaya. Si fulan jangankan santai-santai, sholat aja dia enggak. Ternyata dia kaya raya. Kalau orang yang tidak mengenal Allah, dia akan suzon kepada Allah. Ngapain saya sholat? Si Anu saja enggak sholat kaya. Saya kok gini-gini aja. Tapi kalau orang kenal sama Allah, dia akan berpaham, oh mungkin kalau saya kaya, saya sombong. Atau saya maksiat sana sini. Nah ini karena sayang Allah sama saya, nah diginikanlah saya. Nah itu orang yang mengenal Allah. Hasil dari tafakkur. Jadi cara menjaga undangan Allah itu pertama apa? Duduk di majlis zikir, at-tazakkur atau tafakkur. Selanjutnya apa? Wal mujalasatu li ahlillah. Duduk bersama ahlullah. Duduk bersama orang-orang soleh. Kalau kita sering mendengar itu duduk sama tukang parfum ketularan wanginya. Duduk sama tukang besi ketularan panasnya. Ini ada lebih halus lagi. Ibnu Athaillah itu berkata, kenapa kita disuruh duduk sama orang-orang soleh? Karena kalau kita duduk sama ahli maksiat,
kita akan memandang diri kita lebih baik daripada mereka. Ketika kita merasa ujub dan jatuh luar biasa dari hadapan Allah. Nah, itu kata Ibnu Athaillah. Duduk bersama orang soleh, kita akan belajar mereka tawadu. Orang soleh itu amalnya segunung, tapi mereka merasa tidak beramal. Kalau orang toleh, amalnya sedikit, tapi sudah merasa di dalam surga. Nah, jadi kita disuruh duduk sama orang soleh itu untuk belajar tawaduknya. Kalau kita duduk sama orang-orang ahli maksiat, yang ada kita merasa lebih baik dari mereka. Itu lebih parah, lebih dahsyat dosanya daripada dosa mereka. Ujub merasa lebih baik. Karena jamaah sekalian, kita itu tidak bisa lebih baik kalau tidak dibaikkan oleh Allah. Tidak bisa soleh kalau tidak disolehkan oleh Allah. Dalam surat An-Nur itu dikatakan, laula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, ma zaka minkum, tidak akan ada satu pun di antara kalian yang suci selamanya. Jadi siapa yang membuat kita soleh itu? Allah. Kembali lagi ke hadis di atas, sahhalallahu lahu. Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Nah, itu jemaah sekalian. Jadi belajar dulu, sudah tuh tahu bahwa yang memasukkan kita ke surga itu bukan amal kita, tapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah, bukan soleh kita, bukan alim kita, bukan ustadz kita, bukan bla 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 kita. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada, di hadis itu kita lihat, sahalallahu lahu. Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Berarti yang menyebabkan dia mudah itu apa? Allah apa ilmunya? Allah, bukan ilmunya. Nah, jadi duduk dengan orang soleh itu mempelajari bahwasanya tawadu. Orang soleh itu amal banyak tapi merasa tidak beramal. Orang toleh amal dikit tapi sudah merasa dalam surga. Wahifzuhu. Nah, itu cara memperkuat undangan dari Allah tadi. Sekarang bagaimana cara menjaga undangan itu atau ba'is atau dorongan tadi? Bil bu'di an mujalasatil mahjubin. Dengan cara tidak duduk dengan orang-orang yang terhijab daripada Allah. Dengan tidak duduk dengan orang-orang ahli ghaflah. Duduk sama mereka ceritanya batu akik. Ceritanya merek mobil. Ceritanya merek HP. Makhluk terus yang bisa besarkan. Ada tren yang datang, dia ikut serta. Kalau nggak bisa dia kayak mereka, merasa sedih. Duduklah bersama orang-orang yang himmahnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak terpesona, tidak terkesan dengan gonjang-ganjingnya dunia. Ya. Yang terakhir, apa kata Abu Rabi? Siru ilallahi urjan wa makasiran. Berjalanlah menuju Allah walaupun terpincang-pincang. Kembalilah kepada Allah dengan segudang maksiat dan kemunafikan. Bersihkan diri di hadapan Allah. Jangan tunggu kita bersih baru menuju Allah. Wallahu alam bissawab. Ini sajalah tausiah kita. Ada pertanyaan? Kalau bisa kita jawab, kalau tidak bisa kita serahkan kepada moderator untuk jawab. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, itu tadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kajian kita hari ini cukup luar biasa ya. Ternyata dalam bahasa Arab ketika kita kaitkan dengan ilmu tajwid ada yang namanya huruf istilah, huruf yang berat. Ternyata memang susunan kalimat-kalimat Allah itu susunan kalimat-kalimat baik Al-Quran maupun hadis itu memang sangat luar biasa. Dari tadi bisa kita jelaskan bahwa berat itu menuntut ilmu ya.
maka nanti hadiahnya di akhir adalah Allah memudahkan kita jalan menuju surga. Nah, seperti ini sekarang ya. Kita diberi kesempatan ada kegiatan kajian virtual. Ya, kita lihat tidak semua kita yang sempat hadir. Baik itu halangan karena sakit ataupun karena halangan-halangan lainnya. Nah, ini patut kita syukuri Bapak Ibu dan saudara-saudari. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang tanya pada materi kita, kami silahkan langsung open mic, atau mungkin mau via chat juga boleh, silahkan. Nah, Bapak Ibu yang menonton via YouTube juga boleh di komen-komen di YouTube kita ya. Eh, Terlebih dahulu dengan subscribe, juga like ya video kajian-kajian kita di Institut Darul Quran Kayak Buku. Nah, insya Allah nanti apa yang bisa dijawab nanti kata materi kita, insya Allah kita jawab dengan tentu sesuai ya kajian kita tadi. Silahkan Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah mungkin kita juga dihadiri oleh Bapak Fauzan Sastra ya dari Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat bergabung Pak. Dia ada dari eh, Bapak Ibu dosen juga alumni mahasiswa. Ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Nah, ini ada di room chat. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Daging sekali materinya. Alhamdulillah. Dari Ibu Fauzia Fatihah. Ya silakan Bapak Ibu, open mic. Karena ini memang seperti yang kami sampaikan di awal pertemuan kita tadi, bahasa Al-Quran itu bahasa Arab itu memang banyak ya, terlalu singkat waktunya, hanya kita pelajari dalam 1 jam saja. Maka dengan mungkin kita diskusi sekarang, insya Allah nanti bisa kembangkan di berikutnya, pertemuan berikut-berikut. Ya, bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, atau mungkin karena memang sudah ini ya terpukau ini para jamaahnya sama penjelasan kita, karena tadi sampai Bu Fauziah daging sekali materi kita kali ini ya. Memang sangat luar biasa sekali materi kita ini. Nah, kalau di dalam perkuliahan kita kenal dengan namanya integrasi ilmu ini, Ustaz, ya. Ada ilmu bahasa Arabnya, ada ilmu tajwidnya tadi yang kita bahas, juga ada ilmu akhlaknya ya, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf ya. Nah, silahkan Bapak Ibu, karena jarang-jarang seperti ini kita bisa berdiskusi lepas seperti ini ya, terbuka seperti ini. Boleh Pak Aldian Razak, silahkan. Reza, Ronda, eh, mungkin pertanyaannya gini lah. Kami pernah baca salah satu penyebab beratnya menjalankan amal
di Islam ini eh, karena amanah ini pernah ditawarkan oleh Allah kepada gunung, kepada beberapa makhluk lain yang semuanya nggak sanggup memikulnya, datang manusia bersedia memikul amanah ini. Mungkin apakah itu berhubungan dengan yang disampaikan Ustaz tadi bahwa memang jalan ini berat gitu. Karena memang amanah ini gunung aja nggak sanggup memikulnya gitu. Apakah memang seperti itu? Itu mungkin dah. Iya, Masya Allah, luar biasa ini pertanyaannya, Ustaz. Nah, terkait bagaimana amanah menjadi eh, khalifah di bumi itu pada awalnya ditawarkan kepada gunung, ya kan, yang memang lebih kuat. Sementara kan manusia hanya makhluk yang lemah, ya. Nah, apakah ini ada kaitannya tadi jalan menuju surga ini teori ini menuju surga yang beratnya, apakah ada kaitannya yang ditanyakan oleh Mbak Aldian Raga? Mungkin Kak, silakan untuk menanggapi eh, apa yang disampaikan penanya kita tadi. Terima kasih Ustaz Aldian Razak. Ini dapat dari Batu Sangkar. Ah, kalau itu berkaitan dengan ilmu tafsir, kami takut menjawabnya atau salah tafsir atau mentafsirkan. Cuman setahu kami, sepintas bacaan kami dari literatur tasawuf, karena gunung itu tidak bisa menampung tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa gunung itu menampung tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya pecah dia. Untuk membahas ini kita perlu lagi beberapa pertemuan. Cuman itu dulu jawaban saya, Ustaz. Nanti kita lanjutkan di surau insyaallah. Nah, sebenarnya begini juga Ustaz, ya. Untuk kami yang nggak sempat ke surau ini, kalau dilanjutkan ke surau sulit juga gitu. Jadi apa langkah baiknya ketika ada ini dan waktu kita insya Allah masih ada 7 menit lagi yang untuk Ustaz menjelaskan. Kalau misalnya ada, boleh disilahkan, gitu. Karena kami yang tidak sempat menurut dulu ke surau itu, ya mungkin karena ada halangan, waktu inilah yang di ini ya, walaupun sebenarnya menemukan di rumah itu mungkin tidak mencari waktu luang, tetapi memang dengan keadaan apa-apa, mungkin di saat ini kita bisa menimba ilmu. Lagi memang pertanyaannya ini sangat luar biasa. Begitu, Ustaz. Kalau permohonan dari moderator. Kurang jelas suaranya tadi Ustazah. Cek, cek, jelas ya? Ah iya. Aman. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya dilanjutkan di surau, nanti kami yang di sini ini nggak dapat pula, gitu kan? Nah, ya maklum ya, saat kami tidak sempat menurut surau, ya. Tidak sempat masuk ke surau. Ya. Alhamdulillah mungkin dikasih juga lah kami walaupun sedikit yang dari yang banyak itu, gitu kan, dari waktu yang terbatas. Karena waktu kita insya Allah masih ada beberapa, 3 menit lagi ya. ada sekitar 6 menit lagi. 5 menit. Jadi manusia itu yang menjadi khalifah itu adalah insan yang sudah sempurna menjalankan syariat. Insan kamil kalau bahasa tasawufnya kan. Kenapa manusia itu dia bisa menjadi insan kamil? Karena dia menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Dia itu sudah menjadi manifestasi atau mazhar
Simpelnya seperti ini. Kalau sudah benar-benar melaksanakan syariat, wajib dan sunnahnya, berarti dia sudah jadi khalifah. Allah tundukkan semua makhluk kepada dia. Contohnya, Sayyidina Umar bin Khattab. Jangankan orang, setan aja takut melihat bekas telapak kakinya Sayyidina Umar bin Khattab. Ulama menjawab kenapa bisa seperti itu. Karena Sayyidina Umar ini takutnya sempurna kepada Allah. Ketika takutnya sempurna kepada Allah, Allah tundukkan semuanya kepada dia. Bahkan setan pun menghindar kalau melihat bekas tapak kakinya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itu salah satu bentuknya. Nah, sekarang, apakah takut kita sudah sempurna kepada Allah? Nah, puasa ini saja dulu. Apakah puasa kita itu masih sekedar puasanya orang awam? Sekedar menahan lapar dan haus dan hubungan saja. Apakah anggota badan kita sudah puasa? Mata sudah puasa, melihat sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Telinga sudah berpuasa, tidak mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan sekutu anggota tubuh kita. Nah, kalau sudah naik lagi ke atasnya, tingkat puasanya khawasul khawas. Tidak lagi dalam hatinya itu melihat kekuasaan kecuali Allah. Tidak ada lagi dalam hatinya itu selain segala sesuatu selain dari Allah. Kalau sudah 3 level ini kita tapaki satu persatu, nah, baru kita sudah masuk Islam kafah. Udhulu fisilmi kafah. Jadi agama kita itu ada 3. Martabatnya, arkannya. Islam, iman, ihsan. Nah, kalau Islam saja belum tentu beriman. Orang beriman sudah pasti muslim. Islam, iman, belum tentu ihsan. Orang ihsan sudah pasti iman, apalagi muslim. Hendaknya kita mengamalkan ketiga rukun ini. Islam, iman, dan ihsan. Baru layak dia sebagai khalifah. Gunung nggak bisa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Ustazah Moderator. Baik, terima kasih Ustaz Indra. Eh, Luar biasa ya penjelasan beliau kayak ini. Intinya memang penciptaan manusia dan makhluk lain itu memang sudah beda ya Bapak Ibu. Karena manusia itu diciptakan memang sebagai penciptaan seperti yang beliau jelaskan tadi, insan kamil. Artinya memang disiapkan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Nah, seperti itu Pak Ardian. Mungkin ada tanggapan di akhir sesi pertemuan kita kali ini. Ya, beliau keluar. Jadi begitulah Bapak Ibu, mungkin karena penanya kita mungkin sudah keluar ini, karena ada jaringan yang kurang apa, eh, kita cukupkan ya rasanya pertemuan kita hari ini ya. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh pemateri kita bisa menambah keilmuan kita, khazanah keilmuan kita. Sebenarnya apa yang disampaikan juga obat guru-guru kita tidak ada sebenarnya materi yang baru ya. Artinya ini memang eh, sudah ada semuanya. Tapi ini mengingatkan kita sebagai supplement ya, sebagai pengingat ya kita di bulan Ramadan ini. Makanya majelis ilmu ini kita selenggarakan di Institut Darul Quran Bayam. Dan ini adalah bentuk pengabdian kita kepada masyarakatnya dan em, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi menjadi ladang amal bagi beliau dan juga bagi kita yang mendengarkan. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami ingatkan lagi, insya Allah kajian virtual Ramadan kita ini ada setiap hari ya. Jadi pantengin terus eh, kajian kita, ya. Baik melalui Zoom meeting ataupun melalui YouTube. Tidak payah pupuk. Jangan sampai terlewatkan
karena insya Allah materi-materi yang kita hadirkan adalah memang, eh, tidak hanya dari ini ya, tidak hanya dari praktisi, ya, juga beliau-beliau ini juga para akademisi. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa bertatap muka lagi di hari esok. Insya Allah ada kegiatan juga virtual, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Marwin Irianto, ya, mana temanya adalah analisis terhadap harmoni dan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Dan juga materi yang cukup luar biasa nanti Bapak Ibu, ya, jangan sampai terlewatkan. Insya dan cukupkan teman kita hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul masjid. Subhanallah. Allahumma amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sebagai moderator mohon maaf atas segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.